Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jumpetik terbalik Kliwon tanggal 6 April tahun 1582 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Perda, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu Raden Djoko Kahiman yang kemudian menjadi bupati yang pertama dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat. Adipati Marapat. Riwayat singkatnya diawali dari zaman pemerintahan Kesultanan Pajang, di bawah Raja Sultan Hadiwijaya. Kisah pada saat itu telah terjadi suatu peristiwa yang menimpa diri, kematian, Adipati Wirasaba ke-6, warga utama pertama, dikarenakan kesalahan paham dari Kanjeng Sultan pada waktu itu, sehingga terjadi musibah pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Sekarang, sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari Pisowanan ke Payang. Dari peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya maka Sultan Pajang memanggil putra Adipati Wirasaba namun tiada yang berani menghadap. Kemudian salah satu di antaranya putra menantu yang memberanikan diri menghadap dengan catatan apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri, dan apabila mendapatkan anugerah, kemurahan putra-putra yang lain tidak boleh iri hati. Dan ternyata diberi anugerah diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke-7. Semenjak itulah putra menantu yaitu Djoko Kahiman menjadi adipati dengan gelar Adipati Warga Utama II. Kemudian sekembalinya dari Kasultanan Pajang atas kebesaran hatinya dengan seizin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi 4 bagian diberikan kepada iparnya. 1. Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kiai Ngabe Wirayuda. 2. Wilayah Merden diberikan kepada Kiai Ngabe Wirakusuma. 3. Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kiai Ngabe Wargawijaya. 4. Wilayah Kejawar dikuasai sendiri dan kemudian dibangun dengan membuka hutan mangi dibangun pusat pemerintahan dan diberi nama Kabupaten Banyumas. Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi 4 untuk para iparnya maka dijuluki Adipati Marapat. Siapakah Raden Djoko Kahiman itu? Djoko Kahiman adalah putra Banyak Sasro dengan ibu dari Pasir Luhur. Banyak Sosro adalah putra Baribin seorang pangeran Majapahit yang karena suatu kesalahan maka menghindar ke Pajajaran yang akhirnya dijodohkan dengan Dia Ayu Ratu Pamekas putri Raja Pajajaran. Sedangkan Nyi Banyak Sosro ibu Djoko Kahiman adalah putri Adipati Banyak Galeh, Mangkubumi I Kurung Tutup dari Pasir Luhur semenjak kecil Djoko Kahiman diasuh oleh Kiai Sambarta dengan Nyai Ngaisa yaitu putri Baribin yang bungsu. Dari sejarah terungkap bahwa Djoko Kahiman adalah merupakan satria yang sangat luhur untuk bisa diteladani oleh segenap warga Kabupaten Banyumas khususnya karena mencerminkan a. Sifat altruistis yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri. B. Merupakan pejuang pembangunan yang tangguh, tanggap dan tanggon. C. Pembangkit jiwa persatuan kesatuan, Majapahit, Galuh Pakuan, Pajajaran, menjadi satu darah dan memberikan kesejahteraan kepada semua saudaranya. Dengan demikian tidak salah apabila moto dan etos kerja untuk Kabupaten Banyumas Satria, Candra atau Surya Sengkala untuk hari jadi Kabupaten Banyumas adalah BEKTINING Manggala TUMATANING Praja, artinya tahun 1582. Bila diartikan dengan kalimat adalah kebaktian dalam UJUD kerja seseorang pimpinan, Manggala menghasilkan akan tertatanya atau terbangunnya suatu pemerintahan.